Selamat pagi untuk semuanya dan berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Ruben Talo, pelayan dari Gereja Masehi Injili di Timor, Jemaat Immanuel Ali, dalam program Mutiara Iman. Sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, saya mengajak sahabat semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari baru ini dengan segala kasih karunia-Mu. Kasih setia Tuhan sungguh melimpah di dalam kehidupan kami. Di hari baru ini Tuhan, kami sungguh sadar kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Untuk itu, sebelum kami memulai semua aktivitas kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah acara ini, Mutiara Iman, Tuhan menyertai memberkati dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Dan sesaat lagi kami akan membaca firman-Mu. Tolonglah kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, hikmat Tuhan menaungi kami semua, agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu dan juga untuk kebahagiaan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Sahabat Mercy yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan membacakan firman dari Injil Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Saya akan membacakannya bagi kita dan mari kita mendengarkannya. Di bawah perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di daerah di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku
yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian, tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara, sahabat Mercy FM yang terkasih. Berbahagialah kita mendengarnya dan memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, sahabat Mercy FM, Salam. Kiranya Tuhan memberkati kita dan pada pagi ini kita juga sama-sama berada dalam keadaan sehat. Dan sekiranya saudara ada dalam kondisi kurang baik, kita berdoa, saya berdoa, Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semua. Pagi ini kita mendengarkan firman Tuhan di bawah judul Jalan Hidup Orang Kristen. Jalan Hidup Orang Kristen.
Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita semua pernah mengalami kehilangan. Ada kehilangan harta milik, kehilangan perhatian, kehilangan kasih sayang, kehilangan jiwa, bahkan kehilangan keselamatan. Seseorang yang mengalami kehilangan biasanya dia merasa sedih, merasa susah, dan dalam hidupnya ia tidak mengalami kebahagiaan. Nah, saudara, firman tadi sedikit menggambarkan hal demikian. Kita bisa lihat dalam kehidupan seorang bapak. Dalam perumpamaan tadi, ketika anaknya yang bungsu pergi jauh, ia menghilang. Dia pergi karena kerelaannya sendiri, keinginannya sendiri untuk pergi menghilang, tetapi ia tidak merasakan begitu susahnya bapaknya terus menantikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, firman tadi kita bisa memahaminya. Saya mencoba untuk membagikannya dalam beberapa bagian. Ayat 11 sampai 12 itu merupakan pembukaan perumpamaan atau cerita yang menunjukkan sikap anak bungsu dan juga sikap bapaknya. Ayat 13 sampai 24, sikap anak bungsu terhadap bapaknya. Ayat 23, ayat 25 sampai 30, itu sikap anak sulung terhadap bapaknya. Dan ayat 31, 32 kembali kita melihat sikap dari bapak mereka. Nah, saudara, di dalam perumpamaan tadi diceritakan, ya, ini merupakan sebuah cerita pendek sebenarnya, cerita pendek yang terbesar ya di dunia menurut para penafsir, oleh karena menceritakan tentang sebuah pengalaman hidup, sebuah kasih sayang yang sangat luar biasa dari seorang ayah, seorang bapak kepada anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, sebelum jauh kita merenungkannya, hal pertama yang perlu kita pahami bahwa ada budaya tradisi dalam kehidupan masyarakat Yunani Romawi bahwa soal kasih itu merupakan perilaku yang asing. Mereka sama sekali tidak paham apa itu kasih, karena bertentangan dengan cara hidup masyarakat pada waktu itu. Semua relasi didasarkan pada hubungan timbal balik. Semua orang mengejar kekayaan, dan itu menjadi ukuran dari kehidupan yang penuh dengan kebajikan. Hal kedua adalah ketika seorang ayah belum meninggal, sebenarnya tidak boleh ada pembagian warisan atau harta kepada anak-anaknya. Tetapi dalam cerita tadi dikatakan anak bungsu meminta bagiannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan atau sahabat Mercy yang terkasih, dalam kondisi seperti ini kita perlu memahami apa maksud perumpamaan Yesus ini bagi kehidupan kita. Perumpamaan ini muncul sebenarnya merupakan sebuah kritikan, ya, atau sebuah sindiran bagi para ahli Taurat dan orang Farisi, di mana dalam pasal ini di ayat 1 dan 2
mereka itu melihat perilaku Yesus atau tingkah laku, cara sikap hidup Yesus yang menerima bahkan makan bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Perilaku tersebut menjadi hal yang tidak baik menurut para ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, saudara-saudara, dalam cerita tadi dikatakan seorang ayah, seorang bapak kehilangan kedua orang anaknya. Sebenarnya begitu. Bukan saja anak yang bungsu, tetapi kedua-duanya. Mengapa? Karena kedua-duanya gagal menerapkan kasih menurut ajaran Yesus. Anak bungsu meninggalkan keluarganya setelah ia memperoleh harta kekayaan dari ayahnya. Anak sulung tidak mau berdamai. Dia tidak mau berdamai dengan ayah dan adiknya. Karena apa? Juga terpengaruh dengan gaya hidup orang Yahudi. Ia berprinsip bahwa pemberian terbaik harus sesuai dengan kesetiaan yang diperlihatkan. Semuanya sekali lagi bersifat timbal balik. Nah, saudara, berhadapan dengan kondisi ini, maka ayah mereka menghadirkan kasih untuk memulihkan kehidupan keluarganya. Yesus mengajarkan para muridnya dan pengikut-pengikutnya, bahkan lawannya, dalam hal ini para ahli Taurat dan orang Farisi, tentang kasih yang mempersatukan dan menghadirkan pengampunan. Kasih adalah jalan hidup orang Kristen untuk menjadi pribadi yang berguna dan menginspirasi orang lain untuk mampu memberikan pengampunan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh sesamanya. Nah, saudara-saudara, sebenarnya pembagian warisan yang diminta oleh anak bungsu itu tidak berkenan, tidak diperbolehkan di dalam hukum Yahudi. Ya, menurut tradisi Yahudi, anak sulung itu memperoleh 2/3 dari harta kekayaan orang tuanya, sedangkan anak yang bungsu atau yang muda memperoleh 1/3. Hal ini tercatat dengan baik di dalam kitab Ulangan 21 ayat 26. Dengan kata lain, cerita ini bukanlah hal yang lazim, tidak biasa. Jadi permintaan anak bungsu ini sebenarnya terkandung hal yang kejam, ya, kekejaman yang tanpa perasaan. Ia meminta bagiannya dan waktu itu ayahnya belum meninggal. Ini tidak baik sebenarnya. Kemudian ia menjual harta yang menjadi miliknya, lalu meninggalkan rumah ayahnya. Nah, akibat dari perbuatannya ini, saudara-saudara, ia mengalami kondisi yang buruk. Bahkan menurut Taurat orang Yahudi, seseorang yang ada di dalam kondisi seperti ini adalah orang yang terkutuk. Dikatakan terkutuklah dia yang memberi makan kepada hewan atau kepada babi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena itu kita belajar dari firman ini. Yesus mengajarkan kita kepada suatu hal yang sangat besar ya dalam diri manusia, yaitu menyadari keadaannya. Firman tadi, anak bungsu itu menyadari keadaannya, bahwa
selama ia jauh daripada Allah, maka manusia sebenarnya dia tidak memiliki jalan, atau dia sendiri tidak akan menuju ke rumah Bapa. Yang berikut bahwa ketika kita kembali kepada Allah, Allah sendiri yang akan menyambut kita. Kalau dalam bacaan tadi dikatakan anak ini berharap ketika tiba di rumah ia mengaku dosa, bahkan ingin menjadi seorang hamba, upahan daripada ayahnya. Tetapi hal itu tidak diberikan oleh ayahnya, tidak beri kesempatan maksudnya kepada dia untuk berkata-kata, tapi ayahnya atau bapaknya langsung berbicara. Saudara-saudara, apa yang terjadi bahwa anak bungsu ini memperoleh 3 hal atau 3 harta. Yang pertama jubah. Jubah itu simbol kehormatan. Cincin itu simbol kewenangan. Ya, ada kuasa baginya yang diberikan oleh bapaknya kepada anak bungsunya itu. Yang ketiga adalah sepatu atau kasut sebagai simbol bahwa ia bukan seorang hamba seperti yang ia harapkan. Ia benar-benar seorang anak, ahli waris daripada bapaknya, dan karena itu ia layak untuk diterima kembali dan memperoleh sukacita yang selama ini bukan saja dirasakan oleh anak bungsu, tapi juga oleh ayahnya. Nah, saudara, dengan demikian maka anak ini ketika ia kembali kepada bapaknya, maka itu merupakan sikap yang sangat baik untuk memulihkan kembali kondisinya. Nah, pemulihan ini terjadi oleh karena yang pertama, kita belajar dari sikap ayahnya yang benar-benar memiliki roh keinginan untuk mengampuni anaknya. Demikian juga dengan Tuhan Allah Bapa di sorga selalu memberi kesempatan bagi kita. Ia selalu memberikan pengampunan bagi anak-anaknya yang mau kembali kepadanya. Yang kedua adalah kita berhenti untuk bersikap bodoh atau tidak mau tahu terhadap kondisi keadaan dan memberontak untuk pergi meninggalkan Tuhan dengan sukarela. Dari situ saudara, maka percayalah bahwa jalan hidup orang Kristen adalah jalan yang penuh kasih. Kita harus kembali kepada Bapa di sorga apapun keadaan kita. Dan yang demikian saudara, mari kita sungguh menyadari keadaan kita seperti anak bungsu ini. Kita kembali dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan sebagai anak-anaknya, sebagai ahli waris kerajaannya. Dan demikian maka Tuhan akan memulihkan kita. Kehormatan, kuasa, dan hak istimewa sebagai anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, kita akan memperoleh kembalinya. Dan lihatlah dalam ayat cerita ini, mereka berpesta ria, mereka bersuka cita. Demikian juga dengan kita, bahwa dalam hidup ini Papa Mama, kita akan merasakan kembali sukacita dan sejahtera, bukan saja di dunia tetapi sampai ke dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya dan dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, sahabat Mercy yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman dan kini mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan penutup kita. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik bersama dengan kuasa Tuhan. Kami bisa mendengarkan kembali firman-Mu.
Kami mohon ampun kepada-Mu ya Tuhan, jika selama ini kami tidak menyadari keberadaan kami sebagai anak-anak kekasih-Mu. Kami lebih suka mengikuti keinginan kami, sehingga kondisi kami Tuhan jauh daripada-Mu. Ya Bapa dalam surga, biarlah dengan firman-Mu saat ini menolong kami semua. Kami diberikan kekuatan baru oleh Tuhan untuk kembali kepada Allah dan merasakan kembali kehormatan, kuasa Tuhan, bahkan keistimewaan kami sebagai anak-anak-Mu, hingga di dalamnya ada sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa kepada-Mu untuk persekutuan kami secara khusus bersama dengan Radio Mercy FM ini. Kami berdoa untuk anak-anak kekasih-Mu mulai dari pimpinan. Dalam hal ini Bapak Paulus yang juga selalu menolong melayani kami dalam berbagai hal. Tuhan berkati persekutuan di sini, radio ini ataupun juga panti asuhan yang ada. Biarlah mereka terus melayani Tuhan, terus melakukan yang terbaik, apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka lakukan dengan bersukacita. Demikian juga dengan semua anak-anak Tuhan, para pendengar Radio Mercy FM ini. Dalam kondisi apapun juga mereka Tuhan menolong memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lelah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan yakinkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan di dalam Tuhan itu semua pasti baik dan membawa sukacita berkat dalam kehidupan mereka semua. Menyertai kami semua Tuhan dalam melakukan kegiatan aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan menyertai sehingga semuanya membawa berkat sukacita bagi kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami kembali memohon penyertaan-Mu. Biarlah dalam sisa hidup kami selanjutnya, Bapa selalu menyertai kami dan yakinkan kami bahwa Tuhan selalu rindu setia menunggu kami kembali kepadamu dengan selamat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami kepadamu. Kasihani kami, ampuni kami, anak-anak-Mu yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih, sahabat Mercy FM, demikianlah kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar dapat menjadi rema dan kekuatan bagi hidup kita, serta menjadi penuntun kita dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Selamat berkarya, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa lagi. Amin.